Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusilawati, CGP Angkatan 9, SD Negeri 009 Sidomulyo, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pemenuhan belajar murid berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan teori pengajaran yang didasarkan pada pernyataan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Maksudnya adalah setiap anak itu istimewa. Setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Mereka memiliki gaya dan kemauan dalam belajar yang berbeda pula, serta memiliki kecerdasan dan ketangkasan serta hobi yang berbeda antara murid satu dan murid yang lainnya. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru haruslah yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar murid yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru harus melaksanakan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru harus melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru haruslah menguasai 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Lalu, guru mencari tahu minat murid. Minat setiap murid pastinya berbeda-beda. Minat adalah sebuah motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui profil belajar murid, kita dapat mengetahui atau melihat sudut pandang dari lingkungan mana murid kita berasal, seperti dari lingkungan murid yang harmonis keluarganya atau yang kurang harmonis. Lalu kita melihat budaya apa yang dimiliki sang murid. Jika bahasa yang kita gunakan tidak dimengerti oleh murid, maka nantinya tujuan pembelajaran pasti tidak akan tercapai. Lalu, gaya belajar apa yang disenangi murid, serta kita mengetahui kecerdasan majemuk yang telah dimiliki oleh murid dari sejak awal. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. Keempat, membaca rapor murid sebelumnya. Kelima, guru mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Keenam, guru menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Sedangkan strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3 jenis. Yang pertama, diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi yang kita ajar, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten
bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan merubah atau menurunkan. Sedangkan diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh. Pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apa kaitan antara materi dalam modul 2.1 ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan materi antara pembelajaran pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, pada modul 1.4 yaitu peranan budaya positif dan penerapan profil Pancasila, semua menuju ke arah berpihak pada murid. Kaitan materi antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang terdapat pada modul 1.2 berkaitan dengan modul 2.1. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan materi modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.